Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ketua DKM dan segenap pengurus DKM Masjid Darul Rahman yang saya hormati, para tokoh, para ustadz, ketua kepala KUA yang saya hormati, dan seluruh jamaah ngobrol perkara iman ya, di malam hari ini yang semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim dalam rangka tolabul ilmi. Rahmat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, sahabat, dan seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga yaumul qiyamah. Sebelum dimulai kenalan dulu Pak ya. Ya. Tadi sebagian sudah dikenalkan oleh Pak Iqbal ya. Namun supaya lebih kenal lagi Pak ya. Nama saya Syahidin, nama KTP. Ya. Seiring berjalannya waktu ditambah Ahmad sama orang tua jadi Ahmad Syahidin. Tapi di KTP tetap Syahidin. Nah, seiring berjalan waktu jadi Ami Syahidin. Jadi emang banyak panggilannya Pak. Ya. Bahkan kalau di kampung itu nggak tahu Syahidin Pak. Taunya Selamat. Iya, di kampung itu saya namanya Selamat Pak. Ya. Jadi mau kemana, mau ke rumah Ami nggak akan ngerti gitu. Ya. Nggak taunya Selamat gitu ya. Ya, sejarahnya panjang. Ya, sejarahnya panjang. Katanya dulu waktu saya kecil itu sakit-sakitan terus Pak. Jadi dikit-dikit berlepak gitu. Nah, sering sakit-sakitan. Pokoknya orang tua tuh sampai bingung gitu ya, gimana caranya gitu. Akhirnya diubah namanya Selamat itu Selamat Pak. Dan alhamdulillah doa itu ternyata mustajab, dikabulkan. Sampai sekarang masih selamat Pak, alhamdulillah. Itu jadi nama di kampung ya. Kemudian ya kalau sekarang banyaknya orang mengenalnya lebih ke Ami ya, Ustaz Ami seperti itu. Saya tinggal di asalnya dari Purbalingga, Jawa Tengah Pak. Iya, Purbalingga, Jawa Tengah, Banjarnegara. Iya, bersebelahan. Iya, sebelahnya Banjarnegara. Dari ke Subang itu 2007 ya, di Asifa ya, 2007 sampai dengan 2009. Setelah 2009 ke Al-Uhuah ya, sampai sekarang ya. Alhamdulillah sudah punya istri satu Pak, satu. Isi curiga biasanya Ustaz mah loba istri nak gitu. Satu Pak ya. Alhamdulillah anak 3 Pak. Anaknya masih kecil-kecil ya, seusia anaknya Iqbal. Itu sehari-hari di Al-Quwah dan ya bergerak di kegiatan sosial di rumah tauhid sosial. Itu saja mungkin Pak ya, perkenalan singkat ya. Tinggal di Pegaden Pak ya, dekat dengan Al-Quwah. Dan alhamdulillah di hari ini ditemenin Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Kami di Pegaden. Dari Pegaden Pak ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak-bapak semua hadirin yang dirahmati Allah, mungkin beda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin ceramah biasa sudah sering disampaikan. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan metodologi pembelajaran Al-Quran ya.
yang bapak-bapak yang selama ini sudah dikenalkan metode Iqra. Nah, saya akan mengenalkan metode yang mungkin ya bapak-bapak mungkin baru tahu atau baru kenal, namanya metode umum ya. Bagaimana cara praktis bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Bahagia hidup hidup bahagia bersama Al-Quran. Jadi disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul ya, berkumpul di suatu majlis, di masjid, di suatu tempat ya. Kemudian di tempat itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dipelajari ayat-ayat suci Al-Quran, maka yang pertama illa nazalat alaihimus sakinah ya. Allah akan memberikan ketenangan hati, memberikan kebahagiaan ya, memberikan ketentraman jiwa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, itu sudah otomatis Pak ya. Sudah otomatis Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kebahagiaan. Jadi ketika bapak-bapak suntuk, bingung gitunya, ingat hutang, ingat pekerjaan, ingatlah macam-macam, coba baca Al-Quran ya. Insya Allah itu Allah akan otomatis akan memberikan ketenangan ya, memberikan kebahagiaan, kemudian ketentraman jiwa. Kemudian selain itu Pak ya, ini janji Allah ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah ya. Allah akan menurunkan kasih sayang ya, rahmat ya, rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu ada dua Pak ya. Yang pertama Rahman Pak ya, sifat Rahman ya. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan di dunia. Itu diberikan baik kepada orang muslim ataupun non muslim atau kafir ya. Baik orang yang mau ibadah atau enggak ibadah, pasti Allah berikan kasih sayang. Allah itu sayang ke semua makhluk Pak ya. Ke semua makhluk ya. Buktinya ya, bukti sayang itu Pak ya, bukti sayang itu ketika orang bermaksiat Pak ya, kan tetap Allah masih kasih makan Pak ya, Allah masih kasih hidup gitu Pak, seperti itu. Nah itu apa, sifat Rahman ya, sifat kasih sayangnya Allah di dunia itu diberikan baik orang yang taat ataupun maksiat Pak. Makanya jangan iri Pak ya, ketika tak datara ibadah, sholatnya belang betong, tapi rezekinya halus wae gitu ya. Hari orang ibadah wae, kieu we hirup teh. Bukan begitu Pak ya. Bisa jadi secara rezeki, secara dunia banyak, tetapi belum tentu ketentraman itu akan didapat Pak. Ya. Bisa jadi pusing we mikiran itu. Seperti itu. Karena ketentraman, ketenangan itu bukan karena harta, pangkat, jabatan, tetapi karena apa? Ya itu diantaranya dengan Al-Quran itu. Seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan manakala itu ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua Pak, setelah Allah memberikan ketenangan Pak ya, yang kedua itu memberikan rahmat Pak ya, rahmat ya, rahmat, sifat kasih sayang Allah di dunia itu berlaku kepada baik muslim ataupun non muslim, baik yang taat ataupun maksiat. Nah ini kasih sayang Allah yang khusus spesial Pak ya, spesial, yaitu sifat rohim ya, sifat rohimnya Allah itu spesial diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman Pak ya, orang-orang yang beriman, orang yang taat, orang yang mau mempelajari Al-Quran. Ini akan diberikan kapan? Nanti di akhirat. Seperti itu Pak. Jadi kita double dapatnya Pak, di dunia dapat, di akhirat apalagi Pak. Begitu Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga setelah
mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati, kemudian mendapatkan kasih sayang ya ketika kita membaca mempelajari Al-Qur'an. Yang ketiga, wa khafathumul malaikah. Jadi Masya Allah ya. Bang Ustaz. Wa khafathumul malaikah, yaitu Allah akan memberikan malaikat memberikan naungan, Pak. Ya. Naungan. Perlindungan. Jadi meskipun kita yang hadir, Pak ya, yang hadir mungkin ya sekitar 10 atau 15, Pak ya. Tetapi Pak, malaikat itu berbondong-bondong. Ya. Jadi kalaulah malaikat itu terlihat oleh mata zuhur kita, itu di atas kita itu ribuan malaikat menghadiri kita, Pak. Seperti itu. Jadi hakikatnya bukan hanya kita, Pak. Bukan hanya kita yang hadir, Pak, tetapi ribuan malaikat juga ikut hadir di majelis ini. Wa khafathumul malaikah. Kemudian yang keempat di dalam hadis itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah memuji ya. Memuji bagi orang-orang yang mau membaca dan mempelajari Al-Qur'an, Pak. Dipuji di absen gitu ya. Di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia ya. Lihatlah hamba-hambaku. Mereka sedang belajar Al-Qur'an, mereka sedang membaca Al-Qur'an. Itu dapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hadis riwayat Muslim yang sangat sahih. Mudah-mudahan jadi motivasi ya. Motivasi bagi kita untuk terus berupaya membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, Iqran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong ya bagi siapapun yang membacanya nanti di hari kiamat nanti. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, satu huruf, dua huruf, satu ayat, dua ayat, satu surat dan seterusnya, itu akan menjadi penolong ya, akan menjadi syafaat ya. Bahkan ketika di dalam kubur pun kita sudah mendapatkan ya. Ketika kita di dalam kubur sudah tenang, tiba-tiba ada datang tuh begitu tampan ya, dengan tampan yang sangat wajah yang sangat, siapa Anda gitu kan, kita kan nggak kenal gitu. Nah makhluk tersebut, loh Anda nggak kenal? Enggak, saya adalah dulu bacaan ayat suci Al-Quran yang dulu Anda baca. Begitu Pak ya. Jadi syafaat, jadi penolong. Begitu. Kemudian di dalam hadis yang lain, orang yang mau mempelajari Al-Quran itu juga menjadi sebaik-baik manusia ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan. Bahkan pahala Al-Quran Pak ya, pahala Al-Quran itu satu huruf itu 10 kebaikan Pak, 10 pahala. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf melainkan 3 huruf ya. Kemudian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada 19 huruf Pak. Berarti ada berapa itu? 190 pahala. Itu ketika kita baca basmalah saja Pak. Ya. Kemudian ketika sehalaman itu ada berapa huruf gitu. Itu saking besarnya pahala membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan pedoman hidup Pak ya. Pegangan hidup ya, pegangan pedoman hidup gitu ya. Kemudian Al-Quran juga itu bagian menjadi rukun iman yang kedua, yang keberapa Pak? Ya. Menjadi bagian dari rukun iman Pak. Beriman kepada kitab Allah Pak. Kitab Allah ya Al-Quran Pak. Jadi ironi Pak ya. Ya, ironi ketika kita mengaku beriman ya. Mohon maaf gitu ya. Megang Quran juga jarang gitu Pak. Jadi
megang Quran teh waktu akad nikah pas iya pas jadi jadi mahar gitunya. Setelah jadi mahar disimpan itu. Seperti itu. Nah, begitu banyak Pak ya, begitu banyak anugerah ataupun fadilah ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Ya. Itu mungkin sebagai prolog Pak ya. Sebagai prolog, mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus bisa belajar membaca Al-Qur'an. Nah, itu sebagai prolog Bapak-bapak. Selanjutnya akan saya kenalkan Pak ya. Saya kenalkan metode Umi ya. Jadi kalau bagi yang sudah bisa baca ya. Ketika yang sudah bisa baca, metode ini bisa untuk diajarkan lagi Pak ya. Bisa diajarkan lagi ya. Tetapi bagi yang belum bisa baca ataupun belajar bacanya masih terbata-bata, pakai metode ini juga sangat efektif. Masuk ke ini Pak ya. Gini Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Pak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau udah bisa itu Pak, nanti bisa diterapin ke semua surat Pak. Contohnya Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil harus ini Pak ya. A ya. Ba. Nah, ini pendek cepat, Pak ya. Jadi dibiasakan sejak dini ini pendek cepat. Aba, a, ba, ba, aba, a, ba, aba, ababa. Begitu Pak ya. Kalau nggak biasa, kalau tidak dibiasakan begitu kan gini. Ini kan nggak tepat Pak. Padahal ini nggak ada yang bisa menandakan panjang. Ini ba, aba, gitu, Pak. Siap oke Pak? 1, 2, 3. Ba.